Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kerja Presiden Joko Widodo benar-benar nyata. Yaitu di sini ada sebuah berita yang menyebut lagi dan lagi neraca dagang RI surplus selama 26 bulan berturut-turut. Ini kemungkinan sejarah baru bagi Indonesia di tangan Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia surplus terus, yaitu impor lebih kecil daripada ekspor, sehingga membuat Indonesia surplus. Bahkan surplusnya pun tidak tanggung-tanggung, yaitu selama 1 tahun saja mencapai 126 miliar US. Itu sangat banyak sekali 1 tahun. Yang kemarin 1 bulan kemarin aja hampir 19 miliar US. Itu sangat fantastis sekali surplus neraca perdagangan Republik Indonesia. Ini dari Agustus, yang membuat negara kita tidak bangkrut meski banyak melakukan subsidi, yaitu neraca perdagangan kita surplus selama 26 bulan berturut-turut. Anehnya banyak yang tidak suka dengan berita seperti ini. Nah, kira-kira siapa yang tidak suka dengan berita ini? Ya pasti orangnya itu-itu saja, oposisi yang kurang update berita. Coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Kadrun bin Fitnah, memang otaknya rusak kalau nebar kebencian. Biarkan mereka punah dalam lumbung padi bro. Pasti Menq Republik Indonesianya Pak Lasa Ramli yang pintar sekali. Oh iya, pasti yang tidak suka dengan berita ini ya Pak Lisa Ramli kemungkinan. Ya untunglah Indonesia itu punya Sri Mulyani, punya menteri-menteri andalan Presiden Joko Widodo ya, seperti Erick Thohir, Prabowo Subianto dan lain sebagainya. Itu adalah menteri-menteri yang menurut saya kerjanya bagus. Apalagi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, menurut saya dengan kecakapannya melobi-lobi pemimpin dunia sangat keren sekali. Terbukti Presiden Joko Widodo sekarang ini memegang presidensi G20. Itu sangat bagus sekali. Bahkan kemarin ada juga yang membandingkan dengan Sri Lanka, yaitu Indonesia akan seperti Sri Lanka. Ya itu pun sangat jauh sekali lah jika dibandingkan dengan Sri Lanka. Jadi ya kemungkinan yang membandingkan Indonesia dengan Sri Lanka kemungkinan kurang update berita, kurang membaca informasi atau kurang teliti membaca berita tersebut. Kemungkinan hanya judulnya saja yang dibaca, jadi isinya nggak dibaca. Keren sekali ini, kemungkinan sejarah baru bagi Indonesia, yaitu selama 26 bulan berturut-turut neraca perdagangan Republik Indonesia surplus. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Indonesia masih meraup berkah dari kenaikan harga komoditas, terlihat dari neraca perdagangan bulan Juni 2022 yang kembali surplus. Badan Pusat Statistik BPS mencatat, neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2022 mengalami surplus 5 miliar dolar US. Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, ekspor pada Juni 2022 tercatat 26,09 miliar dolar AS, sementara impor pada bulan Juni ini senilai 21 miliar dolar AS. Impor Juni 2022 tercatat 21 miliar US, juga meningkat 12,87% kalau dibandingkan Mei 2022, kata Margo dalam konferensi pers pada Jumat 15 Juli 2022. Margo merinci nilai ekspor migas pada Juni 2022 mencapai 1,53 miliar dolar AS, naik 2,45% dibandingkan Mei 2022 senilai 150 miliar dolar AS. Sedangkan nilai ekspor non-migas selama Juni 2022 tercatat 20,1 miliar dolar AS, naik 22,71% dibandingkan Mei 2022 yang tercatat 24,58 miliar dolar AS. Kemudian jika dilihat secara tahunan, ekspor migas naik 22,68% dari 124 miliar dolar AS pada Juni 2021 menjadi 1,59 miliar dolar AS di Juni 2022. Lalu nilai ekspor non-migas secara tahunan juga naik 41,89% dari 17,31 miliar dolar AS di Juni 2021 menjadi 24 miliar dolar AS di Juni 2022. Sementara nilai impor Indonesia pada Juni 2022 mencapai 21 miliar dolar AS atau naik 12,87% dibandingkan Mei 2022 yang tercatat 18,61 miliar dolar AS. Selanjutnya, jika dibandingkan Juni 2021, impor naik sebesar 21,98%.
Adapun nilai impor migas selama Juni 2022 tercatat 3,67 miliar dolar AS, naik 9,52% dibanding Mei 2022. Dan untuk impor non-migas pada Juni 2022 senilai 17,33 miliar dolar AS, naik 13,60% dibandingkan Mei 2022 yang tercatat 15,26 miliar dolar AS. Jika dihitung secara tahunan, impor migas naik 59,84%, yaitu dari 2,30 miliar dolar AS pada Mei 2021 menjadi 3,67 miliar dolar AS pada Juni 2022. Lalu impor non-migas secara tahunan juga naik 16,15%, yakni dari 14,92 miliar dolar AS pada Juni 2021 menjadi 17,33 miliar dolar AS pada Juni 2022. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Juni 2022 mencapai 141,7 miliar dolar AS atau naik 37% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Ia menjelaskan sepanjang Januari-Juni 2022 neraca perdagangan Indonesia sudah mencatatkan surplus 24 miliar dolar AS. Angka itu jauh lebih besar dibandingkan surplus Januari-Juni 2021 yang sebesar 11,84 miliar dolar AS. Lalu jika dihitung secara total, nilai impor Indonesia periode Januari-Juni 2022 mencapai 116 miliar dolar AS atau naik 27,62% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Bahkan diketahui pemulihan ekonomi Indonesia terus berlangsung. Pemerintah melakukan intervensi, salah satunya dengan memperkuat upaya menjaga daya beli masyarakat dan dukungan usaha serta industri berdampak melalui kemudahan ekspor impor. Hal ini dibuktikan dengan neraca perdagangan Agustus 2021 yang tercatat surplus sebesar 4,74 miliar AS. Capaian itu merupakan hasil kontribusi surplus neraca non-migas sebesar 5,43 miliar US. Di saat neraca migas tercatat defisit sebesar 1,23 miliar AS pada Januari-Agustus 2021, surplus neraca perdagangan mencapai total 19,17 miliar AS. Selain melanjutkan tren surplus yang telah terjadi selama 16 bulan berturut-turut, surplus neraca perdagangan pada bulan Agustus ini juga merupakan surplus yang terbesar sejak tahun 2006. Surplus ini diharapkan turut menjadi motor perekonomian Indonesia ke depan. Jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Kacaribu dalam rilisnya pada Jumat 17 September 2021 yang lalu. Dilihat dari sisi ekspor, total ekspor bulan Agustus 2021 tercatat sebesar 21,42 miliar AS, naik 20,92 MTM atau 64,1 YoY. Meningkat didukung oleh ekspor non-migas yang tumbuh 63,4% year on year, walaupun sektor migas yang tumbuh 77,9 year on year. Nilai ekspor Agustus 2021 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2000 serta memiliki angka pertumbuhan yang lebih tinggi dari konsensus perkiraan angka pertumbuhan ekspor yang hanya 36,1% year on year.